Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas bukan hanya tentang rambut yang mulai memutih atau langkah yang sedikit melambat. Ini adalah fase baru dalam hidup di mana kita mulai lebih memilih ketenangan daripada keramaian, kesehatan daripada kesibukan, dan kedamaian batin dibanding pujian orang lain. Namun meski usia bertambah, banyak di antara kita yang masih membawa kebiasaan lama yang seharusnya sudah dilepaskan. Kebiasaan yang dulu terlihat wajar, kini justru bisa menjadi beban yang membuat hidup makin berat di usia senja. Di masa muda, kita bisa menghadapi banyak hal sekaligus, bertengkar lalu baikan, bekerja seharian lalu tetap beraktivitas, tidur sebentar lalu kembali segar. Namun di usia senja, kapasitas fisik dan mental tidak lagi sama. Hal-hal kecil yang dulu bisa kita abaikan, kini bisa berdampak besar pada kesehatan, hubungan keluarga, bahkan ketenangan batin. Karena itu, meninggalkan kebiasaan buruk di usia 60 bukan berarti menyerah oleh usia, tetapi memilih hidup yang lebih ringan. Banyak orang berkata, sudah tua buat apa berubah, tinggal menikmati saja. Tetapi justru karena kita sudah tua, kita perlu lebih bijak memilih apa yang layak dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Seperti kapal yang hendak berlabuh, semakin dekat dengan pantai, semakin sedikit beban yang perlu dibawa. Kita tidak bisa memaksakan hidup dengan pola lama jika ingin mencapai akhir perjalanan dengan hati tenang dan bermartabat. Namun perubahan tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak perlu langsung meninggalkan semua kebiasaan sekaligus. Cukup satu langkah kecil, satu keputusan sederhana setiap hari. Karena seringkali, yang merusak hidup bukanlah masalah besar, tetapi kebiasaan kecil yang terus dibiarkan. Di usia ini kita tidak lagi berjuang untuk dipuji, tetapi untuk merasa damai dalam diri sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berinteraksi sejenak. Tuliskan di kolom komentar sekarang tinggal di kota mana. Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan. Dan jika ada yang menonton dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, atau lainnya, tuliskan juga. Dengan berbagi asal kota, kita seperti sedang duduk di satu ruang yang sama dan saling mengenal dalam perjalanan usia senja ini. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk pertama yang sering membuat hidup semakin berat di usia 60 tahun ke atas adalah menanggung semua beban hidup sendirian. Banyak orang tua terbiasa diam, memendam rasa sakit di dada, menahan kecewa, dan menyimpan masalah tanpa pernah bercerita kepada siapapun. Alasannya beragam. Ada yang takut dianggap merepotkan, ada yang merasa tidak ingin membuat anak khawatir, atau ada yang merasa masalah mereka tidak penting untuk didengar. Namun memendam seperti ini justru membuat beban batin menumpuk perlahan. Di usia muda, tekanan emosional mungkin bisa dialihkan dengan kesibukan. Tapi di usia senja, waktu lebih banyak untuk merenung. Pikiran jadi lebih sensitif, dan hati lebih mudah tersentuh. Ketika semua dipendam sendirian, hati bisa menjadi tempat bagi kesedihan, kekecewaan, dan pikiran negatif tumbuh tanpa kendali. Itulah mengapa banyak lansia terlihat sehat secara fisik, namun hatinya terasa kosong dan mudah menangis tanpa sebab. Bukan karena lemah, namun karena menanggung beban terlalu lama sendirian. Padahal berbagi bukan berarti menyusahkan orang lain. Berbagi adalah cara memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Tidak harus bercerita pada anak jika memang tidak ingin membuat mereka khawatir. Bisa bercerita pada teman sebaya, saudara dekat, ustadz atau tokoh agama, atau bahkan menulis curahan hati di buku harian. Terkadang bukan solusi yang kita butuhkan, hanya telinga yang mau mendengar dan hati yang mau memahami. Melepaskan beban lewat cerita bisa menjadi terapi yang menenangkan. Ada seorang nenek bernama Bu Sarifah, 68 tahun, yang setelah ditinggal suaminya memilih menyimpan semua rasa sedih sendiri. Ia merasa kuat, tidak ingin dilihat lemah oleh keluarga. Namun semakin lama ia memendam, tubuhnya makin lelah, tidur terganggu, dan tekanan darah naik. Sampai suatu hari ia mulai ikut pertemuan rutin lansia di masjid dan menemukan teman-teman yang senasib. Di sana ia mulai bercerita, tertawa, menangis, dan merasa hidupnya kembali lapang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena beban itu tidak lagi ditanggung sendirian. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini menyentuh atau punya pengalaman serupa,
Tuliskan di kolom komentar apa kebiasaan yang menurut Anda paling sering membuat hati terasa berat di usia tua. Atau jika ingin, bagikan video ini kepada teman atau keluarga agar lebih banyak orang yang mulai belajar melepaskan beban hatinya. Kadang satu video kecil bisa menjadi awal dari hati yang lebih ringan. Bapak dan Ibu, kebiasaan kedua yang sering tanpa sadar memperberat hidup di usia 60 tahun ke atas adalah memaksakan diri melakukan semua hal tanpa menerima bantuan. Banyak lansia merasa harus tetap kuat, tetap mampu, dan tidak ingin terlihat lemah. Bahkan untuk hal kecil seperti membersihkan rumah, mengangkat galon air, atau bepergian sendirian ke pasar, semua tetap dilakukan sendiri meski tubuh sudah tidak sekuat dulu. Sikap mandiri itu baik, namun ketika berlebihan, justru berubah menjadi beban yang membahayakan diri. Di usia senja tubuh punya batas yang harus dihormati. Lutut tidak lagi setegar dulu, penglihatan tidak setajam dahulu, dan keseimbangan tubuh lebih mudah goyah. Memaksa diri melakukan pekerjaan fisik berat bisa memicu cedera, jatuh, atau sakit yang berkepanjangan. Banyak kasus lansia jatuh di kamar mandi, kelelahan saat mengepel rumah, atau memaksakan diri mengangkat beban padahal sudah ada yang bisa membantu. Bukan karena tidak mampu sama sekali, tetapi karena enggan meminta bantuan. Padahal menerima bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Terkadang kita justru membuat orang lain bahagia karena diberi kesempatan membantu. Anak, cucu, tetangga, atau kerabat sering ingin membantu, hanya saja mereka tidak tahu apa yang kita butuhkan jika kita tidak meminta atau memberi ruang. Menjadi mandiri itu mulia, tetapi menjadi bijak dalam menerima pertolongan adalah tanda kedewasaan hati. Ada kisah Pak Idrus, 71 tahun, yang tinggal sendiri setelah istrinya wafat. Ia terbiasa melakukan semua hal sendiri, termasuk memperbaiki genteng bocor. Suatu hari ia memaksakan diri naik ke atap, terpeleset dan jatuh. Setelah kejadian itu ia menyadari bahwa tidak semua hal harus dilakukan sendiri. Ia mulai meminta bantuan tetangga muda untuk urusan berat, sementara tetap mengurus hal-hal ringan sendiri. Ia tetap merasa mandiri, namun lebih aman, lebih tenang, dan lebih sehat. Bapak dan Ibu, kalau merasa pernah memaksakan diri padahal tubuh sudah lelah, tuliskan pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu kisah Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan jika menurut Anda pesan ini penting, silakan bagikan video ini kepada sesama lansia, agar kita sama-sama belajar menjadi mandiri tanpa menyakiti diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan ketiga yang sering membuat hidup terasa semakin berat di usia 60 tahun ke atas adalah terjebak pada masa lalu. Banyak orang tua tanpa sadar terus memikirkan hal-hal yang sudah lewat, kesalahan yang pernah dibuat, penyesalan yang belum selesai, kekecewaan dari keluarga, atau kenangan bahagia yang kini tinggal cerita. Masa lalu memang bagian dari hidup, tetapi jika terus digenggam, ia bisa menjadi beban yang tidak lagi berguna. Ada yang terus mengulang kalimat, andai dulu saya memilih pekerjaan lain. Atau seharusnya dulu saya lebih baik pada pasangan. Atau bahkan, zaman dulu semuanya lebih baik, sekarang semua berubah. Kata-kata seperti itu membuat hati terikat pada sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Di usia senja, energi yang kita miliki tidak lagi untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi untuk menjaga hari-hari yang masih ada di depan. Masa lalu boleh dikenang, tapi tidak boleh menjadi penjara batin. Lebih sulit lagi ketika masa lalu mengandung luka. Ada orang tua yang menyimpan kecewa kepada anak, saudara, atau pasangan yang sudah tiada. Namun membiarkan luka itu tinggal terlalu lama, justru membuat langkah semakin berat. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan, tetapi melepaskan diri dari beban emosional yang menguras tenaga. Hati yang penuh beban masa lalu sulit merasakan nikmatnya hidup di masa sekarang. Padahal masa sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Ada kisah Ibu Halimah, 66 tahun, yang selama bertahun-tahun hidup dengan penyesalan karena merasa tidak cukup memberi waktu untuk suaminya sebelum wafat. Ia menangis setiap malam, memikirkan kembali hal yang tidak bisa diulang. Namun dalam perjalanan waktu, ia belajar menerima bahwa hidup bukan tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang masih bisa disyukuri. Ia mulai menulis rasa syukur setiap pagi, dan perlahan beban di dadanya menjadi ringan. Bukan karena ia lupa, tetapi karena ia berdamai. Bapak dan Ibu,
Jika ada pelajaran dari masa lalu yang ingin kita lepaskan, atau pesan kehidupan yang ingin dibagikan, tuliskan di kolom komentar. Mungkin apa yang kita tulis bisa menjadi obat bagi orang lain yang sedang berjuang dengan penyesalan serupa. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, boleh bagikan ke teman atau saudara sebagai bentuk saling menguatkan. Siapa tahu cerita kecil ini bisa mengingatkan banyak orang untuk hidup lebih ringan mulai hari ini. Bapak dan Ibu, kebiasaan buruk berikutnya yang sering muncul di usia 60 tahun ke atas adalah meremehkan kesehatan sendiri dengan alasan usia. Banyak orang berpikir, sudah tua, sakit itu wajar, atau untuk apa menjaga makanan, toh umur tetap di tangan Tuhan. Perkataan seperti itu terdengar pasrah, namun seringkali menjadi alasan untuk tidak merawat tubuh, padahal tubuh inilah yang harus menyertai kita sampai akhir hayat. Di usia muda, tubuh mungkin cepat pulih dari sakit kecil. Tetapi di usia senja, hal sederhana seperti kurang minum, kurang tidur, atau makan terlalu asin dapat berdampak besar. Tekanan darah naik, jantung bekerja lebih keras, dan persendian mudah meradang. Mengabaikan kesehatan bukan hanya memperburuk kondisi tubuh, tetapi juga membuat kita lebih bergantung pada orang lain. Padahal salah satu bentuk kemandirian tertinggi di usia tua adalah tetap mampu merawat diri sendiri. Menjaga kesehatan bukan berarti mengikuti gaya hidup yang rumit. Cukup mulai dari hal kecil yang konsisten. Jalan kaki 20-30 menit setiap pagi, peregangan ringan sebelum tidur, minum air cukup, dan mengurangi makanan berminyak, terlalu manis, atau terlalu asin. Selain itu, jangan menunda pemeriksaan kesehatan. Banyak lansia yang takut ke dokter bukan karena penyakitnya, tetapi karena takut mendengar hasilnya. Padahal mengetahui lebih awal justru memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ada kisah Pak Darto 69 tahun yang dulu selalu berkata, "Saya sudah tua, kalau sakit ya itu wajar." Ia jarang periksa kesehatan dan tetap makan sesuka hati. Sampai suatu hari ia dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah melonjak saat sedang sendirian di rumah. Setelah pulih, ia mulai rajin senam, mengurangi garam, dan minum obat teratur. Kini tubuhnya lebih ringan. Ia bisa beraktivitas tanpa cepat lelah dan ia berkata, "Saya ingin hidup tua bukan hanya panjang, tapi tetap bermartabat." Bapak dan Ibu, apa kebiasaan kecil yang ingin mulai diperbaiki untuk menjaga kesehatan? Silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling mendukung. Terkadang perubahan besar dimulai dari tekad sederhana yang diucapkan dengan jujur. Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima yang sering membuat hidup terasa lebih berat di usia 60 tahun ke atas adalah menjauh dari lingkungan sosial dan terlalu banyak menyendiri. Ada lansia yang merasa lebih nyaman di rumah saja karena anak-anak sibuk, teman-teman sudah banyak yang tiada, atau tubuh sudah tidak sekuat dulu untuk berkegiatan. Perlahan, rumah yang awalnya terasa aman berubah menjadi tempat yang sepi dan membelenggu hati. Menyendiri sesekali itu baik karena kita butuh waktu untuk merenung dan menata batin. Namun jika kesendirian menjadi pola hidup harian, pikiran bisa mudah gelap dan hati menjadi rapuh. Kesepian bukan sekadar perasaan emosional. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesepian dapat meningkatkan risiko depresi, tekanan darah tinggi, pikun, hingga melemahkan daya tahan tubuh. Di usia senja, kehadiran orang lain bukan hanya bentuk hiburan, tetapi kebutuhan jiwa. Berinteraksi tidak harus selalu keluar rumah dengan aktivitas berat. Hal sederhana seperti menyapa tetangga, menghadiri pengajian mingguan, mengikuti posyandu lansia, atau sekadar duduk di teras sambil ngobrol ringan bisa menjadi pintu yang menjaga pikiran tetap hidup. Bahkan jika mobilitas terbatas, komunikasi bisa dilakukan lewat telepon, pesan suara, atau panggilan video dengan anak dan cucu. Yang penting bukan keramaiannya, tetapi rasa terhubung dengan manusia lain. Ada kisah Pak Harun, 72 tahun, yang setelah pensiun memilih tinggal di rumah saja. Ia merasa semua sudah cukup, makan, tidur, menonton TV. Namun lama-kelamaan ia merasa hampa, kehilangan semangat, dan setiap hari terasa sangat panjang. Pada suatu saat ia memutuskan bergabung dengan kelompok baca Al-Quran di masjid dekat rumah. Sejak itu hidupnya berubah. Ia punya teman baru, ada obrolan bermanfaat, dan hatinya terasa lebih hidup. Ia berkata, "Ternyata saya tidak butuh banyak orang. Saya hanya butuh ditemani oleh orang yang tepat." Bapak dan Ibu, kalau merasa segmen ini relevan, coba tuliskan di komentar.
Siapa orang atau komunitas yang membuat hidup Anda terasa lebih hangat di usia sekarang? Dan jika merasa pesan ini penting, boleh dibagikan ke grup keluarga atau teman sebaya. Siapa tahu ada seseorang yang diam-diam merasa kesepian dan membutuhkan pengingat sederhana seperti ini. Bapak dan Ibu, tubuh yang lelah bisa terlihat dari langkah yang melambat. Namun ada jenis kelelahan lain yang lebih sulit dikenali, yaitu kelelahan batin. Banyak orang di usia 60 tahun ke atas merasa dirinya sudah tidak bekerja, tidak mengurus anak kecil, dan tidak lagi dikejar kewajiban. Tetapi justru pikiran mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Ada yang sibuk memikirkan masa lalu, mengkhawatirkan masa depan anak dan cucu, memikirkan penyakit, atau merenungi kesepian yang tidak kunjung reda. Lelah seperti ini tidak tampak di wajah, tetapi terasa di hati. Kelelahan mental terjadi ketika pikiran bekerja tanpa henti, tanpa diberi ruang untuk tenang. Hal ini membuat tidur tidak nyenyak, emosi mudah tersinggung, dan tubuh ikut melemah. Bahkan penyakit fisik sering muncul bukan karena makanan atau usia, tapi karena pikiran terlalu penuh. Di usia senja, ketenangan bukan barang mewah, tetapi kebutuhan mendasar agar tubuh dan hati tetap seimbang. Istirahat mental bukan berarti berhenti berpikir sama sekali. Istirahat mental adalah memberi jeda bagi pikiran untuk tidak terus memproses hal yang sama. Bisa dilakukan dengan cara sederhana. Duduk di taman sambil menikmati angin, mendengarkan lantunan doa, membuat teh hangat sambil melihat langit sore, atau sekadar menutup mata dan menarik napas panjang. Untuk sebagian orang, istirahat mental adalah sholat dengan khusyuk, zikir dengan lembut, atau membaca ayat-ayat yang menenangkan jiwa. Kisah sederhana datang dari Bulina, 67 tahun. Setelah suaminya wafat, ia sering sulit tidur karena pikirannya terus berputar. Ia mencoba banyak cara, namun tetap gelisah. Sampai akhirnya ia membuat kebiasaan baru. Setiap sore duduk di teras selama 20 menit, tanpa TV, tanpa ponsel, hanya menikmati suasana. Ia berkata, "Ternyata diam sebentar bisa menyembuhkan hati saya." Sejak itu tidurnya membaik dan pikirannya lebih jernih menghadapi hari. Bapak dan Ibu, kapan terakhir kali memberi waktu untuk berhenti sejenak dan bernapas tanpa beban? Tulis di komentar, aktivitas apa yang paling menenangkan hati menurut Bapak dan Ibu. Mungkin jawabannya bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan yang diam-diam banyak dilakukan lansia, namun jarang diakui. Merasa diri tidak lagi berguna atau berharga. Ketika anak-anak sudah mandiri, cucu-cucu lebih dekat dengan orang tuanya masing-masing, dan fisik tidak lagi sekuat dulu. Sebagian orang tua mulai berpikir, "Saya sudah tidak diperlukan," atau "Saya hanya jadi beban." Pikiran seperti ini pelan-pelan mengikis semangat hidup dan membuat hari terasa berat, meski tubuh tidak sakit. Padahal nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh usia atau kemampuan fisik. Kita berharga karena pengalaman hidup, karena doa yang kita panjatkan untuk anak-anak, karena nasihat yang bisa kita bagikan, dan karena kehadiran kita saja sudah menjadi sumber ketenangan bagi keluarga. Banyak cucu yang merasa rumah kakek nenek adalah tempat paling aman, bukan karena fasilitasnya lengkap, tapi karena ada kasih sayang yang tulus dan doa yang tidak pernah putus. Merasa berharga bukan berarti harus terus produktif seperti masa muda. Bukan harus bekerja, bukan harus menghasilkan uang, bukan pula harus selalu aktif. Merasa berharga berarti memahami bahwa hidup kita masih punya tujuan, meski sederhana. Kadang tujuan itu hanya menjaga kesehatan agar tidak merepotkan orang lain, kadang menguatkan tetangga yang sedang berduka, kadang memberi nasihat kecil kepada cucu di telepon, atau cukup tersenyum pada orang yang lewat. Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ada kisah Pak Karim, 74 tahun, yang setelah pensiun merasa hidupnya kosong. Ia berkata, "Saya tidak punya fungsi lagi." Namun suatu hari cucunya menangis karena kehilangan uang jajan, dan Pak Karim menenangkannya sambil bercerita tentang masa kecilnya yang sulit. Sejak itu cucunya selalu datang untuk bercerita dan meminta nasihat. Pak Karim kemudian berkata, "Ternyata saya masih berarti, hanya perannya berubah." Sejak itu ia mulai hidup dengan lebih ringan dan penuh syukur. Jika Bapak dan Ibu merasa pernah merasakan hal serupa, coba tulis di kolom komentar.
Hal kecil apa yang membuat Anda merasa hidup masih bermakna? Siapa tahu komentar Bapak dan Ibu bisa menyadarkan orang lain bahwa mereka tidak sendiri. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan bagikan video ini kepada teman sebaya yang mungkin sedang merasa tak berarti. Kadang satu pesan kecil bisa menguatkan hati yang rapuh. Bapak dan Ibu, kebiasaan lain yang sering membebani kehidupan di usia 60 tahun ke atas adalah bersikap terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang tua menyalahkan diri karena merasa tidak cukup berhasil, tidak cukup sabar, tidak cukup kuat, atau tidak cukup bermanfaat bagi keluarga. Ada yang merasa gagal sebagai orang tua, ada yang menyesal karena keputusan masa lalu, ada pula yang merasa tidak layak bahagia karena pernah melakukan kesalahan. Padahal di usia ini, yang kita butuhkan bukan lagi penilaian, tetapi penerimaan. Semakin tua, semakin kita menyadari bahwa hidup bukan selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada hal yang berhasil, ada yang tidak. Ada pilihan yang benar, ada yang menyesalkan. Namun tidak ada satupun manusia di dunia ini yang melewati hidup tanpa kesalahan. Terkadang kita terlalu keras kepada diri sendiri bukan karena masa lalu buruk, tetapi karena kita lupa bahwa kita telah berjuang dengan segala keterbatasan yang kita miliki saat itu. Bersikap lembut kepada diri sendiri bukan berarti tidak mau berubah atau tidak belajar. Justru dengan menerima diri apa adanya, kita memberi ruang untuk memperbaiki hidup tanpa membawa luka lama. Alih-alih berkata, "Saya terlambat memperbaiki semuanya," lebih baik berkata, "Saya mulai dari apa yang masih bisa saya lakukan hari ini." Kesadaran seperti ini membuat langkah lebih ringan dan hati lebih tenang menghadapi masa depan, meski sisa waktu tidak sepanjang dulu. Kisah sederhana datang dari Bu Wartini, 70 tahun. Ia sering merasa bersalah karena merasa dulu terlalu sibuk bekerja dan merasa kurang waktu untuk anak-anak. Bertahun-tahun ia memikul rasa bersalah itu, sampai akhirnya putrinya berkata, "Bu, kalau ibu tidak bekerja dulu mungkin kami tidak bisa sekolah. Ibu sudah melakukan yang terbaik." Sejak percakapan itu, Bu Wartini mulai belajar memaafkan diri. Ia sadar bahwa masa lalu tidak bisa diulang, namun masa kini bisa dirawat dengan penuh kasih. Bapak dan Ibu, cobalah tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Apa hal yang selama ini membuat saya terlalu keras pada diri sendiri? Tuliskan di kolom komentar jika berkenan, bukan untuk membuka aib, tapi sebagai bentuk kelegaan hati. Siapa tahu dengan membaginya, ada orang lain yang merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bapak dan Ibu, kebiasaan lain yang sering membebani kehidupan di usia 60 tahun ke atas adalah bersikap terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang tua menyalahkan diri karena merasa tidak cukup berhasil, tidak cukup sabar, tidak cukup kuat, atau tidak cukup bermanfaat bagi keluarga. Ada yang merasa gagal sebagai orang tua, ada yang menyesal karena keputusan masa lalu, ada pula yang merasa tidak layak bahagia karena pernah melakukan kesalahan. Padahal di usia ini, yang kita butuhkan bukan lagi penilaian, tetapi penerimaan. Semakin tua, semakin kita menyadari bahwa hidup bukan selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada hal yang berhasil, ada yang tidak. Ada pilihan yang benar, ada yang menyesalkan. Namun tidak ada satupun manusia di dunia ini yang melewati hidup tanpa kesalahan. Terkadang kita terlalu keras kepada diri sendiri bukan karena masa lalu buruk, tetapi karena kita lupa bahwa kita telah berjuang dengan segala keterbatasan yang kita miliki saat itu. Bersikap lembut kepada diri sendiri bukan berarti tidak mau berubah atau tidak belajar. Justru dengan menerima diri apa adanya, kita memberi ruang untuk memperbaiki hidup tanpa membawa luka lama. Alih-alih berkata, "Saya terlambat memperbaiki semuanya," lebih baik berkata, "Saya mulai dari apa yang masih bisa saya lakukan hari ini." Kesadaran seperti ini membuat langkah lebih ringan dan hati lebih tenang menghadapi masa depan, meski sisa waktu tidak sepanjang dulu. Kisah sederhana datang dari Bu Wartini, 70 tahun. Ia sering merasa bersalah karena merasa dulu terlalu sibuk bekerja dan merasa kurang waktu untuk anak-anak. Bertahun-tahun ia memikul rasa bersalah itu, sampai akhirnya putrinya berkata, "Bu, kalau ibu tidak bekerja dulu mungkin kami tidak bisa sekolah. Ibu sudah melakukan yang terbaik." Sejak percakapan itu, Bu Wartini mulai belajar memaafkan diri.
Ia sadar bahwa masa lalu tidak bisa diulang, namun masa kini bisa dirawat dengan penuh kasih. Bapak dan Ibu, cobalah tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Apa hal yang selama ini membuat saya terlalu keras pada diri sendiri? Tuliskan di kolom komentar jika berkenan, bukan untuk membuka aib, tapi sebagai bentuk kelegaan hati. Siapa tahu dengan membaginya, ada orang lain yang merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini.